Oke, so kita lanjutkan ke uji kompetensi 3.4 ya. Oke, so ini kita hapus terlebih dahulu, so pasti. Nah, kita masuk ke sini soalnya. Nomor 1, bagaimana urutan gaya tolak menolak antara PEI, PEB dan PEB PEI dan PEB PEB. Nah, urutannya adalah berarti di sini kita jawab untuk nomor 1 urutan gaya tolak menolak ya. Berarti PEB dengan PEB itu akan jauh lebih besar atau paling besar lah jatuhnya ya, dibandingkan dengan PEI PEB dan PEI itu adalah gaya maksudnya antara PEI dengan PEI itu memberikan gaya tolak paling kecil dibandingkan mereka bertiga. So, dampaknya apa? Dampaknya adalah bentuk molekul ya. Apa namanya? Keberagaman bentuk molekul. Keberagaman bentuk molekul ya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video materi saya, kayak teori VSPR yang dari misalkan kalau PEI-nya 2, PEB-nya 0 itu linier. Terus dengan domain 3, kalau PEI-nya 3 jadi segitiga datar. Tapi kalau misalkan kita bikin jadi apa namanya? Ada ikatan rangkapnya, ada ikatan tunggalnya, maka akan membentuk yang namanya huruf V ya, bengkok. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, tentukan hibridisasi ya, ada bentuk molekul dari CH4, NF3 dan ClO2. Jelaskan perbedaan sudut ketiganya. Oke, di sini untuk bentuk molekul saya akan lebih prefer menggunakan teori VSPR ya, biar lebih rinci. Jadi untuk yang A berarti CH4. Kalau pakai teori hibridasi pasti fix harus dibikin dulu konfigurasi elektron secara Aufbau untuk atom pusatnya, yaitu adalah 6C, jadinya 1S2, 2S2, dan 2P2. So, di sini kita bikin dulu untuk bloknya, untuk diagram orbital ya. Dari blok S, kemudian 2P2 berarti blok P nih, seperti ini. Ada 3 kotak ya untuk blok P ya. Ini S, ini PX, ini PY, ini PZ. Seperti itu. Nah, sekarang kita isi. Nah, katanya si 2S2 ini penuh ya. Nah, set, pasangannya seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk 2P2 berarti 1, 2. Nah, sekarang di sini ada CH, ada hanya 4. Oke. Nah, di mana untuk 1H itu kalau kita bikin elektron valensinya 1 atau konfigurasi elektronnya 1 S1, so that means berarti di sini elektron valensinya sama dengan 1. Dan untuk memenuhi kaidah duplet ya berarti ya. Nah, untuk memenuhi kaidah duplet berarti berarti H butuh 1 elektron tambahan. Nah, dari mana? Nah, dari si C. Nah, so di sini berarti ada 4 ya, CH-nya ada 4. Makanya saya bikin dulu untuk di sini berarti 4H ya. Nah, kita bikin ada 4 kotak yang isinya mewakili elektron valensi atau ya elektron valensi yang punya H sendiri 1. So di sini saya mau pakai warna merah, warna orange aja deh ya. Nah, seperti ini. Saya pakai bulat untuk membedakan ya.
Soalnya kalau misalkan kita pakai diagram orbital kan ini nggak pakai sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai Niels Bohr pun I think no problem ya. Oke, sekarang di sini permasalahannya adalah kalau ini kita isi atau kita taruh langsung ke sini, maka kalau kita isi kan jadinya ini ketemu yang di PX, ini ketemu di PY, dan ini duanya lagi ketemu di PZ. Tapi nggak boleh. Karena apa? Di sini nanti akan berikatan dengan si C. So, maka di sini mengalami perubahan atau transformasi. Transformasinya gimana? Yang ini, ya, yang biru muda geser ke sini. So, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kalau misalkan saya isi seperti ini, set, oke, 1, 2, 3 seperti ini. Untuk blok S, ini PX, ini PY, ini PZ. Nah, berarti ini biru tua sisanya, ini biru tua. So, biru mudanya akan pergi ke PZ, cuman dalam bentuk ke atas ya. Dia pindah, mengalami naik jabatan lah jatuhnya ya. Mengalami promosi. Atau mengalami promosi naik jabatan. Karena dia arahnya ke bawah nih. Nah, ternyata dia kalau pindah jadinya ke atas. Nah, ya udah, barulah 4H ini akan masuk ke sini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh masing-masing ini ya. Nah, satu saya isi ke sini, satunya lagi isi ke sini, satunya lagi isi ke sini, satunya lagi isi ke sini. So, kalau kita perhatikan di sini S-nya ada S, terus habis itu P-nya kepake tiga-tiganya. So, untuk hibridisasinya adalah sp3. Nah, kalau secara dari hibridisasinya, bentuk molekulnya adalah apa tuh kalau sp3? Ya, tetrahedral ya. Tetrahedral. Nah, sekarang kita pakai teori VSPR. Nah, sebenarnya kalau dari sini kita juga langsung dapat ya, elektron valensinya ini 4 ya. Karena kan 2 tambah 2 nih pakai blok XP. Nah, sekarang dari sini saya mau gambar. Si C-nya ini tangannya 4. Kayak seperti ini. Kemudian di sini ada H yang elektron valensinya 1. Nah, oke, itu mungkin cukup kali ya di bawah sini. Jadi biar nggak ganggu. Oke. Nah, sekarang di sini hanya di kiri 1, di atas 1, di bawah, di kanan 1, di bawah 1 gitu ya. So, tinggal kita tarik garis. Nah, seperti ini. Dan membentuk ikatan kovalen. Of course ya, ikatan kovalen. Nah, sekarang di sini kita tahu bahwa punya berarti di sini kan punya 4 domain elektron ya. Jadi ada 4 ikatan, ada 4 jenis ikatan. Baik itu yang PEB maupun PEI. Cuman pas kita lihat gambar di sini, PEI-nya itu 4 dan PEB-nya itu adalah 0. So, AX4E0 atau AX4 aja juga boleh ya. Itu adalah bentuk tetrahedral ya. Bentuknya tetrahedral. Nah, kalau misalkan ini digambar CH4 tuh gimana sih? Nah, untuk CH4 gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti mungkin ini bakal saya hapus ya untuk soal nomor satunya karena cuma teori dasar doang. So, ini biar agak sedikit naik dan lebih jelas. Oke, jadi kalau digambar tuh ini dapat gambarnya dari mana? Kalau misalkan gambar yang bagus itu ya saya ngambilnya of course dari Google ya. Nah, cuman cara gambarnya gimana? Nah, ingat aja kalau misalkan ini ya, saya taruh di bawah sini aja ya. Jadi kalau mau gambarnya itu kalau berdasarkan dari gambar seperti ini, di sini C-nya 1, kemudian di sini langsung saya tarik garis ke atas ya.
Di sini hanya satu di depan sini, di atas sini. Kemudian hanya satu di sini. Kemudian, nah ini sebenarnya kalau misalkan kita bilang ini emang ada yang ke atas ya pasti ya. Nah, di sini hanya ada yang ke depan. Ada juga haknya yang agak membelakangi. Nah, so makanya kenapa gambarnya itu di sini agak sedikit agak sedikit lebar hitam begini. Kemudian kalau di sini tuh pakai garis khusus begini. Nah, yang langsung berikatan tuh yang ini aja. Nah, ini namanya adalah bentuk tetrahedral. Nah, dengan sudut ya berarti di sini kita kasih sudutnya ya. Untuk sudut yang CH4 ternyata 109,5. Nah, kenapa enggak langsung kan ini kalau kita bilang ini bagian bawahnya ya. Ini bagian atasnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini bagian bawahnya dan ini bagian atasnya, kenapa kok bagian bawahnya kenapa enggak 120 aja? Karena kan kalau misalkan kita bentuk tuh ini sebenarnya ini adalah titik tengahnya. Terus habis itu jatuhnya tuh begini loh. Nah, set begini. Ini bagian belakang ya. Terus ini bagian atas seperti ini. Nah, kan kurang lebih gambarnya seperti inilah jatuhnya ya. Atau enggak begini sih, harusnya begini. Set, set. Nah, kayak kurang lebih bakal seperti inilah kalau dibikin tiga dimensinya tetrahedral. Nah, cuman karena berhubung di sini ada 4 jenis ikatan ya. Kan kalau misalkan dari gambar ini kan kurang jelas nih. Mikirnya mungkin ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Karena berdasarkan tadi nomor 1 kan di sini kita tahu bahwa di sini punya sudut punya ikatan atau punya pasangan elektron ikatan ada 4 biji dari 4 domain elektron. Berarti kalau kita bisa katakan bahwa gaya tolak menolaknya sama kuat. Ya, gaya tolak menolaknya sama kuat. Jadi harusnya 90 derajat dong. Nah, cuman ingat tetrahedral itu gambarnya nggak cuman tetrahedral itu bukan sebuah bukan sebuah bujur sangkar ya, atau bukan sebuah persegi, melainkan sebuah tetrahedral. Nah, akhirnya karena berhubung ada yang datar dan ada yang ke atas, nah mereka saling tolak menolak ya sampai cari yang pas, sampai cari yang se-comfort dia lah jatuhnya. Ternyata pas se-comfortnya dia ternyata antara C dengan H itu besar sudutnya sekitar segini 109,5 derajat ya, seperti itu. Oke, berarti untuk CH4 di sini adalah 109,5 derajat ya, kita notes. Oke. Sekarang yang B ya. Oke, yang B ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, yang penting kita tahu bahwa CH4 itu ini adalah sp3 tetrahedral bentuknya. Atau mungkin di sini aja ya. Ini dihapus deh. CH4 ini untuk hibridisasi atau ini aja urutannya, ini hibridisasinya sp3 ini pakai teori VSPR AX4 E0 dengan bentuknya adalah tetrahedral dengan sudutnya adalah 109,5 derajat. Nah, sekarang untuk yang B. Oke, sekarang untuk yang B NF3 nih. Nah, kita pakai teori hibridasi dulu ya. 7N. Ini atom pusatnya si N ya. 1S2, 2S2, 2P3. Atau bisa kita bilang elektron valensinya 5. Nah, terus juga yang digambar adalah 2S2 ini dan 2P3. Nah, ini digambarnya agak sedikit ini ya, lebar ya. Nah, 1, 2 seperti ini. Nah, ini adalah blok S. Dan untuk blok P-nya terbagi menjadi 3 ya. PX, PY, PZ. Kalau misalkan untuk yang D itu ada DX, ada DY gitu ya. Ada DX kuadrat Y gitu. Dan sampai DZ kuadrat. Nah. Oke.
sekarang untuk blok X-nya kita isi terlebih dahulu ya pasti. Nah, ingat ya, ke atas dulu baru ke bawah. Dan untuk blok P-nya pas kita cek 1, 2, 3. Ya, karena cuma 3 doang. Nah, kemudian di sini ada F9. Nah, kalau misalkan kita bikin konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p5 memiliki elektron valensi sebanyak 7. So, apa yang akan terjadi? Nah, dengan elektron valensi 7, dengan elektron valensi sebanyak 7, atau kita bilang langsung aja ya, untuk memenuhi. Nah, kalau untuk yang F ini kan memenuhi kaidah oktet ya. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka atom F membutuhkan 1 elektron saja. Nah, ternyata F-nya ada 3. So, sekarang kita bikin 3F. Nah, F-nya ada 3. Nah, kita bikin aja kotak kayak biasa. Dan diwakili untuk yang F ini ada warna bulat gitu ya. Nah, warna bulatnya saya wakili dengan warna merah ya. Ini adalah elektron yang dibutuhkan oleh si F untuk berikatan. Karena kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya, kalau kita bikin nih diagram orbitalnya, si 1s2 dengan 2p5. Nah, seperti ini. Nah, maka jebret, terus ke bawah begini. Lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata yang kopong itu adalah yang bagian sini. Jadi ini bagian yang jadi bagian ini harus diisi sama warna merah ini. Makanya atau diisi oleh elektron dari atom lain lah jatuhnya. Maka yang ini nih, yang sendiri ini saya umpamakan adalah bulat yang ini ya. So, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita masukin langsung bisa nggak? Begini, masukinnya 1, 2, 3. Oh, ya udah, orang pas kan. Jadi nggak harus. Jadi di sini nggak harus nih. Kalau misalkan harus promosi. Karena apa? Karena tanpa promosi dia udah punya tempat. Ingat ya, satu dari yang kita butuhkan atau 2 yang kita butuhkan di sini nih dari yang atom sekelilingnya itu harus berikatan tepat satu dengan atom pusatnya. Ya. Oke, jadi di sini udah pas 1 nih. Ini di sini 1, di sini 1, di sini 1. So, bisa kita katakan di sini hibridisasinya adalah apa? Hibridisasinya adalah sp3. Nah, cuman kalau secara sp3 kan pasti nanti bentuknya tetrahedral tuh. Nah, tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Kalau ini kita gambar NF3, ya, NF3 nih, berarti kalau misalkan kita gambar secara awam dulu ya, kita gambarnya secara awam, berarti N ini punya elektron valensi 5. Oke, saya gambar di sini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan F-nya punya elektron valensi sebanyak 7 ya. F-nya 7 di sini elektron valensinya. Nah, untuk elektron valensi 7 di sini juga sama. Oke, di sini F-nya 7 di sini. Nah, berikatan dong ya kan, berikatan nih. 1, 2, 3. Nah, tapi di sini secara spesifik, ya kan? Di sini secara spesifik ada 4 domain elektron, ya. Ini ada 4 domain elektron. Dengan apa? Dengan rincian PEI-nya PEI-nya 3, PEB-nya 1. Nah, so kita bisa bilang adalah AX3S1. Kalau AX3S1 bentuknya apa?
Nah, bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah segitiga atau apa namanya, piramida segitiga ya. Piramida segitiga atau trigonal piramida lah ya. Nama lainnya juga boleh seperti itu. Biasanya dikenalnya namanya adalah piramida trigonal. Nah, terus misalnya nih, kalau misalkan emang nggak mau ngapalin, ya misalkan kalau misalkan 31 itu kayak misalkan 40 itu tetrahedral, 31 piramida trigonal. Nah, bisa diakalin. Nah, NH3 kalau misalkan kita gambar ya. Nah, secara bentuk molekul 3D-nya. Tadi kan ingat ya, tetrahedral itu kan nanti berarti pasangannya adalah pertama di sini, kemudian atas di sini, kemudian satunya agak ke belakang dan satunya agak ke depan gitu ya. Nah, di mana si ini bakal bentuknya seperti ini. Nah, ini agak ke belakangnya dan ini ke sini dan harusnya begini ya. Nah, cuman ini dihapus dan ini ada pasangan elektron bebasnya. Ya, ada pasangan elektron bebasnya. Maka dengan demikian dia membentuk apa? Nah, kalau kita perhatikan bentuknya 1, 2, 3, bentuknya apa? Iya, bentuknya piramida yang alasnya adalah segitiga. Makanya namanya adalah piramida trigonal. Ya, ini gambar versi jelek nih. Gambar versi bagusnya gimana? Nah, gambar versi bagusnya adalah seperti ini. Nah, kenapa kok bisa beda? Atau misalkan kalau kita perhatikan dengan CH4 yang sama-sama sp3 ya, ataupun dengan 4 domain elektron, sudutnya 109,5. Sedangkan untuk NF3 yang ini sp3, cuman secara secara teori VSPR itu AX3E1 yang bentuknya adalah piramida segitiga atau piramida trigonal dengan sudutnya adalah 102,5 derajat. Kenapa? Karena di sini terjadi penolakan nih. Nah, kalau tadi kan kalau ini kan PI-nya sama rata ya. Ini tolak menolak PI-nya sama rata kurang lebih. Ya, ada 4 tuh sama rata. Yang ada ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang ke bawah depan, ada yang ke bawah ke samping, ada yang ke bawah belakang. Nah, cuman karena berhubung di sini terjadi, di sini ada tiga ya. Ya, ada 3. Apa namanya? Ini kalau kita bikin begini nih, pertama yang NF yang sebelah kanan sini ke depan sama yang ke depannya lagi begini, itu akan tentu akan kalah. Yang ini yang sudut yang hijau itu akan lebih menang daripada sudut yang warna merah. Nih, ya. Jadi N dengan F yang ada ikatan rangkapnya di sini nih, alias ikatan rangkap yang ada pasangan elektron bebasnya yang hijau nih, maka dia akan membentuk gaya tolak menolak yang lebih besar. Jadi kalau yang hijau tuh PEB PEI, sedangkan yang merah itu adalah PEI dengan PEI. Nah, di mana PEB dengan PEI dan PEI dengan PEI akan lebih besar gaya tolak menolaknya yang ini. Makanya PEI-nya, sudut antar PEI-nya semakin kecil ya. Sehingga sudut PEI dan PEI semakin kecil seperti itu ya. Oke, makanya sudutnya akan sedikit mengurang ya. Oke, cuman itu secara logiknya aja. Cuman kalau emang nggak mau repot ya, yang penting udah tau lah gambarnya kurang lebih gimana. Soalnya jarang banget ditanyain sudutnya ya, jarang banget. Palingan yang sering dibandingin itu adalah bentuknya bagaimana. Udah gitu aja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang C. Nah, ke yang C itu berarti apa tuh? CL2O
Berarti yang akan jadi atom pusatnya adalah si O ya. Kita gambar dulu nih diagram apa namanya? Atau kita buat dulu konfigurasi elektron Aufbau-nya dari atom pusatnya. Nah, 2p4 berarti. Berarti elektron valensinya 6. Nah, sekarang kita bikin nih. Oke. Terus ini P-nya 4. 1, 2, 3. Nah, ini adalah blok S. Ini PX, PY, PZ ya. Ini PZ. Nah, sekarang kita gambar jebret. Jebret ini kan udah terisi 2 ya untuk blok S-nya. Ini untuk blok P-nya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita cek dulu untuk si Cl-nya nih. 17 Cl. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. Nah, dengan elektron valensi sama dengan 7. Berarti untuk memenuhi kaidah oktet, yang elektron valensinya jadi 8, maka atom Cl ini membutuhkan 1 elektron. Ya udah, berarti ternyata di sini Cl-nya ada 2. Kita gambar nih 2 Cl, berarti Cl-nya ini kotaknya ada 2 ya. Sebagai perwakilan 2 Cl ini. Nah, sekarang diisi dengan warna hijau lah, atau mungkin bebas lah ya. Atau warna merah lagi nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ini dibikin 3S2 nih, begini ya. Bikinnya. Set. 1, 2. Ya, agak panjang nggak apa-apa lah ya. 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5. Nah, titik yang merah ini diwakili oleh yang ini ya. Supaya dia berikatan dengan elektron yang ada di O ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya taruh langsung ke sini, bisa nggak? 1, 2. Wah, udah pas nih. Berarti tidak perlu yang namanya promosi. Ya, tidak perlu nih yang ini naik kelas, ini tidak perlu naik kelas. Langsung masukin aja nih yang baru masuk. Toh juga pas yang ada masuk, ini ada senpainya atau ada seniornya. So, di sini bisa kita bilang bahwa hibridisasinya adalah sp3. Nah, berarti bentuknya adalah tetrahedral. Tapi kalau kita spesifikkan, nah kalau ini kita gambar ya, Cl ini kan O-nya ini konfigurasi elektron atau elektron valensinya kan 6 nih. Ya udah kita gambar nih, O itu elektron valensinya 6. Cuman gambarnya kurang lebih akan ya gimana ya? Saya bikin seadanya dulu aja ya. Nah, yang penting nanti kalau bentuk aslinya kayak gimana ya tinggal disesuaikan aja. Soalnya kalau misalkan untuk gambar secara kalau secara struktur Lewis tuh kalau emang mau bener ya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau nggak bener kayak bentuk molekulnya ini nggak bener, biasanya harus menghafalkan si kalau AX berapa berapa lah itu bentuknya apa. Cuman kalau yang hafal, kalau yang bisa kalau yang paham gambarnya gimana, cara gambarnya gimana, itu boleh banget tuh langsung gambar 3D-nya ya, atau gambar secara umumnya gimana. Oke, nah kan begini ya kalau dibikin. Maka nih mereka berdua nih berikatan nih, sehingga kan Cl2O ya atau OCl2. Maka di sini terdapat 4 domain elektron. 4 domain elektron. Nah, di mana ternyata PeI-nya itu 2 ya. 1, 2. PeB-nya berapa? 2 juga nih. 1, 2. Maka
bisa kita katakan AX2E2 itu bentuknya apa nih? Bentuknya adalah huruf V atau bengkok. Ya, bentuk huruf V atau bengkok ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau misalkan dari dasarnya, ini kan intinya kalau mau gambar tuh dasarnya aja tahu udah bagus. Kayak misalkan gambar yang 4 domain elektron tuh gimana, nanti tinggal dihapus aja tuh. Nah, cara ngapusnya tuh yang harus dipahamin ya. Oke, sekarang dari 4 domain elektron nih, kalau misalkan kita gambar nih, misalkan O ya, misalkan kita gambar O-nya, tapi ini gambarnya agak sedikit jelek ya. Di sini ada O, terus, nah di sini kan O yang harusnya kalau misalkan kita bilang ikatannya tuh harusnya 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3 dan 4 seperti ini kan. Nah, kalau misalkan ini ternyata ada pasangan elektron bebas, nah kita hapus nih ini dengan yang di sini. So, di sini akan ada pasangan elektron bebas seperti ini. Nah, ini dengan ini, sehingga apa? Nah, di sini CL-nya nih, ini CL-nya, ini CL-nya. Maka terlihat sekali kan dengan sangat jelas. Maka bentuknya apa? Iya, bentuknya huruf V atau bengkok ya. Biasanya ada yang nyebutnya bengkok gitu. Ada juga yang nyebutnya huruf V. Sama aja kok ya. Nah, di sini kalau gambar aslinya tuh seperti ini gambarnya. Ya. Oke. Jadi di sini ada pasangan elektron bebas kan ya. Nah, pasangan elektron bebas. Nah, kalau di sini bedanya walaupun secara sudut ya. Untuk Cl2O untuk teori hibridisasinya sama-sama sp3. Cuman untuk teori VSPR secara rincinya adalah AX2E2 yang hasilnya adalah huruf V. Kemudian untuk sudutnya ternyata 110,9 derajat. Loh, kok malah makin gede? Nah, dilihat dulu. Di sini udah ada pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas. Di sini pasangan elektron bebas dengan ikatan dan ini juga sama. Maka setelah mereka saling tolak menolak nih dengan urutan yang paling besar PEB PEB, kemudian kedua PEB PEI dan terakhir PEI PEI, dia membentuk sudut sedemikian rupa gitu ya. 110,9 itu adalah CL dengan CL ya, seperti itu. Kalau ini N dengan F ya, N dengan F nya sorry, ini NF dengan NF ya. Ini pun juga CLO dengan CLO, seperti itu. Cuman kalau misalkan dibilang langsung karena pas lama makin kecil, nggak juga sih sudutnya. Ya. Jadi intinya soalnya gini, untuk perhitungan sudutnya itu saya juga sedikit kurang paham ya, karena saya nggak ngedalamin kimia. Jadi kalau misalkan untuk sudutnya ini, itu kayak udah ada aturannya gitu loh, ya. Jadi ini nggak bisa kita hitung, dan kita untuk di kimia kayaknya untuk di SMA tuh nggak ada bahas beginian kok, ya. Nggak ada bahas ini dapatnya dari mana sudutnya. Kayak tadi nih sudut 102,5 sama 109,5. Ini pun kita tidak tahu menau untuk SMA tuh. Yang penting tahunya adalah ini bentuknya kurang lebih begini dengan sudut yang sedemikian rupa dan bentuk sedemikian rupa dengan teori hibridisasi yang sedemikian rupa seperti itu, dengan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang berbeda-beda seperti itu. Udah, intinya itu aja. Untuk sudutnya mah kita nggak terlalu bahas dapat dari mana kek, itu bagaimana cara ngitungnya kita nggak bahas. Oke? So kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk 3.4 nih cuma ada 2 nomor. Oke? Next kita lanjut. Oke. Nah, sekarang sekaligus nanggung ya. Kita lanjut ke uji kompetensi 3.5. Oke, 3.5 nih. Untuk nomor soalnya, nomor 1 ya. Nah, seperti ini.
Senyawa HBr merupakan senyawa kovalen polar yang dapat mengalami gaya elektrostatik antar molekul. Gambarlah gaya elektrostatik yang antar molekul HBr yang terjadi. Oke, so untuk nomor 1 kita make sure dulu HBr itu gambarnya yang paling gampang ya. HBr itu gampang. Nah, ini seperti ini. Nah, kita tahu bahwa untuk perbedaan untuk elektronegatifannya, kenapa ini dikatakan polar? Pas kita cek ternyata ini 2,1 untuk elektronegatifannya, dan untuk BR itu kalau nggak salah tuh 3,0 deh kayaknya. Ya, bentar ya. Untuk elektronegatifan itu dia ya 3,0 betul. BR ya 2,8 sorry. 2,8, maka bisa kita katakan perbedaan elektronegatifannya kan 0,7 ya. Ini kan 2,8. Oke, untuk ini ya, perbedaan elektronegatifannya adalah 2,8 dikurang 2,1. Berarti ini udah jelas ya, sekaligus ikatan sekaligus molekul ya. Maka bisa kita katakan termasuk kovalen polar, karena masih ada di antara 0,5 sampai 2 ya. Nah, berarti di sini bisa kita peroleh bahwa si BR ini mempunyai sesuatu yang sangat elektronegatif atau tekanan parsial negatif, dan untuk H-nya ini adalah positif. Nah, karena berhubung gaya elektrostatis itu kan antara apa namanya ya. Jadi ini kalau saya gambar kurang lebih seperti ini, maka terjadilah gaya elektrostatik itu yang gambar yang warna merah ini ya. Jadi si siapa nih, BR yang ada di sini nih, ada gaya elektrostatisnya dengan H yang ada di sebelah kanan. Jadi seperti itu ya, gaya elektrostatis itu antara muatan yang positif dengan muatan yang negatif. Seperti itu ya. Ini gaya elektrostatis yang ini ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa massa molekul relatif dan ikatan hidrogen dapat memengaruhi titik didih senyawa? Nah, ini jawabannya of course cukup mudah ya. Jadi untuk massa molekul relatif atau MR ya, massa molekul relatif dan ikatan hidrogen itu mempengaruhi besarnya energi untuk memecah ikatan ya, untuk memecah ikatan tersebut ya. Nah, maka karena besarnya energi untuk memecah ikatan tersebut yang berdampak kepada besarnya energi atau besarnya titik didih maupun titik leleh ya, dimana ini biasanya disingkat dengan TD dan titik leleh itu disingkat dengan TL. Nah, jadi begitu ya. Jadi massa molekul relatif dan ikatan hidrogen itu mempengaruhi besarnya energi untuk memecah ikatan tersebut. Nah, akibatnya apa? Dampaknya apa? Besarnya titik didih maupun titik leleh. Semakin mudah memecah, berarti semakin rendah titik didih atau titik lelehnya. Tapi semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memecah, maka bisa kita katakan bahwa semakin besar titik didih ataupun titik lelehnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Gambarkan grafik hubungan titik didih. Nah, ini
Nah, cuman ini saya gambarnya, saya langsung kopas gambar secara keseluruhan aja ya untuk nomor 3-nya. Tapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2-nya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita lanjut nomor 3 sampai nomor 6. Nah, untuk nomor 3 gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk nomor 3 ya. Nah, untuk golongan senyawa hidrida, ya hidrida, senyawa yang mengandung hidrogen, untuk golongan 5A, yang warna biru nih, berarti ada NH3, ada habis N itu apa sih? Nah, habis N ini adalah wait. Nah, P ini berarti di pH3, ini ASH3 ya. Jadi kalau digambar tuh kurang lebih seperti inilah ya. Ini NH3, terus ini adalah pH3. Nah, kemudian di sini barulah mulai naik, ini adalah ASH3, dan kemudian naik lagi, dan kurang lebih melebihi dia SbH3. Ya, melebihi si NH3 ya. Ini adalah SbH3. Nah, di sini ditanya senyawa manakah yang memiliki ikatan hidrogen? Ya, of course. Nah, ini kalau digambar mah kalian gak usah gambar ininya ya. Kalian gambar cukup yang ininya aja. Cuman dengan koordinat kartesius ya. Oke. Dimana yang memiliki ikatan hidrogennya ini? Memiliki ikatan hidrogen. Ya, di paling awal. Makanya kenapa memiliki ikatan hidrogen sehingga yang harusnya titik didih atau titik lelehnya si pH3 itu lebih besar daripada NH3, akan tetapi karena NH3 memiliki ikatan hidrogen, dia jadi kebalik. Ikatan hidrogen karena NH3 memiliki ikatan hidrogen sehingga titik didih atau titik lelehnya si NH3 ini akan lebih besar daripada si pH3. Makanya kalau kita lihat yang golongan 4A ini CH4 baru dia CH4 itu paling bawah, naik baru naik. Tapi kalau untuk si golongan yang 5A, NH3 itu mulainya dari atas dulu, baru dia udah turun duluan, baru dia naik lagi. Ya, karena kasusnya adalah NH3 dengan pH3. NH3 tuh titik DD atau titik lelehnya lebih tinggi karena memiliki ikatan hidrogen. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Mengapa oksigen yang bersifat nonpolar dapat larut dalam air yang bersifat polar? Nah, karena gas oksigen yang bersifat nonpolar atau yang tidak memiliki dipol ya, atau yang tidak memiliki muatan, dipol atau muatan, ketika dilarutkan ke dalam air, maka air akan berinteraksi dengan O2 sehingga O2 memiliki dipol yang dinamakan dipol terimbas atau dipol terinduksi, atau dipol sesaat, memiliki dipol sesaat ya, dipol sesaat, atau kita bisa bilang juga dengan nama lain dipol
terimbas ya, atau dipol terinduksi ya, karena hasil induksi. Dipol terinduksi atau dipol terimbas. Dan membentuk terdapat, kalau misalkan untuk untuk polar dengan non polar, kira-kira gaya apa? Dan terdapat gaya van der Waals ya. Tahu mungkin ini nomor 3-nya, berarti kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, nomor 3-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 4-nya berarti terdapat gaya van der Waals ya. Terdapat gaya van der Waals. Waals ya, van der Waals. Nah, di mana proses kerjanya tuh kurang lebih begini gambarnya. Jadi si H2O nih, ini kan H2O ya, yang kalau kita bisa bilang dia polar. That means dia akan mempunyai kutub ya. Kita katakan bahwa ini kutub positifnya, ini kutub negatif, dan ini adalah O2 yang non-polar. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia melakukan induksi nih, melakukan induksi kepada si O2. So yang terjadi adalah di sini kan berarti kita jatuhnya kita bilang ini sekarang bukan ini dipol ya, atau polar ya, atau dipol. Nah, ini punya dipol. Nah, ini juga punya ini kan punya dipol ya. So apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ini bermuatan negatif, ini bermuatan positif. Dengan nama ini adalah dipol sesaat. Dan di sini ada yang namanya gaya van der Waals ya. Van der Waals ya. Nah, kalau yang atas ini mengalami induksi. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti inilah kejadiannya. Oke, nomor 5. Jelaskan proses terjadinya gaya London. Nah, kurang lebih sama sebenarnya. Cuman bedanya adalah kalau misalkan untuk kalau gaya London itu antara yang tidak punya dipol dengan yang tidak punya dipol. Nah, jadi si siapa nih? Kita gambar yang kurang lebih kayak gini lagi. Jadi nih. Nah, kalau kita gambar tuh kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Jadi nih awalnya tuh nggak punya. Cuman dia mengalami induksi. Mengalami induksi ya. Mengalami induksi ya. Di sini ini sebelah kanan ini non polar ya, yang artinya tertarik ke satu arah doang. Secara merata ya kalau non polar ya. Nah, kemudian terbentuklah ini dengan ini. Terus kemudian ini dengan ini. Terus abis itu di sini ada yang namanya dipol sesaat. Ya, kena dipol sesaat. Ini pun juga dipol sesaat. Sehingga dia sementara seolah-olah jadi polar tuh. Jadi yang harusnya non polar dia jadi polar. Nah, disinilah yang dinamakan ada yang namanya gaya London. Ya. Nah, ini kenapa kejadian seperti ini? Nah, karena lintasan elektron itu tidak pasti ya. Lintasan elektron itu tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa dipastikan. Karena dia selalu bergerak ya. Dipastikan karena selalu bergerak. Dipastikan karena selalu
bergerak. Nah, di sini bergeraknya, nah sehingga yang harusnya di elektronnya mungkin sama rata gitu ya. Yang kalau misalkan elektron itu tertarik sama rata ke semua ke beberapa atom, itu ada yang geser-geser dikit lah. Karena kan ingat ya, elektron itu kita nggak tahu pasti letaknya di mana. Cuman kalaupun tapi kenapa kok bisa ditemukan elektron? Itu pada saat tertentu ya. Jadi nggak semua, jadi nggak setiap saat bahwa kita tahu elektron itu akan di mana. Cuman kalau akan adanya elektron kita bisa tahu. Cuman posisinya di mana kita nggak tahu ya. Ini sehingga posisi elektron tidak diketahui. Nah, karena berhubung dia bergerak bebas nih ya, dia bergerak terus, ya bisa jadi kejadiannya adalah seperti ini. Makanya dinamakan gaya London. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Sebenarnya untuk nomor 6 ini materinya jatuhnya tuh di bagian apa ya? Di bagian nanti kelas 11. Cuman kita bahas simpelnya aja. Tuliskan isomer senyawa alkana yang memiliki atom C sebanyak 4 buah. Jadi ada atom C ya. Jadi gini. Atom C sebanyak 4 buah tuh 1, 2, 3, 4. Jadi ada rantai lurus. Ini ikatan tunggal semua ya karena alkana. Ini hanya 3. Karena di sini tangannya udah 1, maka butuh hanya 3. Kalau di C yang di sini, karena udah dipakai kiri sama kanan, maka dia butuh hanya 2. Ini hanya 2, ini hanya 3. Nah, kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ini kita gambar, maka isomer itu pasti kita harus tarik dia satu menjadi cabang. Jadi, saya mau tarik cabangnya di sini. Nah, ternyata pas kita cek lagi, kita tarik lagi cabangnya, nggak bisa nih. Nah, ini kalau ini namanya adalah N-butana ya. N-butana, kalau ini adalah 2-metil propana. Oke. Nah, dari mereka berdua, kira-kira siapa yang kalau misalkan diurutkan lebih besar titik didihnya? Nah, titik didih ataupun titik leleh N-butana itu lebih besar daripada 2-metil propana. Kenapa? Ingat ya, ini kan rantai lurus ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk rantainya, ini adalah rantai lurus. Ini adalah rantai bercabang. Nah, tapi biasanya ini nanti kalau misalkan untuk didalemin ya, atau dibahas atau yang bakal keluar, misalkan anggap aja nih, ada soal keluar seperti ini, itu adanya di kelas 12. Di kelas 11 lah jatuhnya, tentang hidrokarbon. Cuman untuk dari kelas 10, ini kayak cuman sekedar pengantar doang. So kayak biar, oh ternyata begini loh gitu. Nah, terus kenapa? Kan kita tahu bahwa titik didih atau titik leleh ini dipengaruhi oleh besarnya energi untuk melepas ikatan. Nah, di mana di sini bisa kita simpulkan kenapa harus lebih besar yang lurus daripada yang cabang? Karena apa? Energi untuk melepas ikatan cabang itu lebih mudah dibandingkan dengan
energi untuk melepas lebih mudah. Untuk melepas ya emang lebih mudah, cuman kalau untuk energi berarti lebih kecil ya, karena lebih mudah, lebih kecil dibandingkan dengan ikatan lurus atau rantai lurus ya, rantai lurus. Nah, ini gantinya rantai bercabang ya. Ini gantinya rantai bercabang. Rantai bercabang ini lebih kecil daripada dibandingkan dengan rantai lurus. So, maka titik didih ini saya singkat TD aja ya, TD atau TL. TL, maka titik didih ataupun titik leleh dari rantai lurus itu akan lebih besar daripada rantai bercabang. Makanya kenapa untuk N butana dengan C-nya 4, terus 2 metil propana dengan C4, titik didihnya bakal lebih gede yang rantai lurus. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.